pasti film yang kita bakal lihat nanti kayaknya bakal memberikan banyak warna nih kayaknya. Oke ya. Niat untuk membuat film ini adalah untuk memberikan pesan-pesan yang banyak gitu. Cuma pemilu itu tidak se-pressure yang dipikirin orang-orang. Kan kalau misalnya kelingking ungunya digabungin bisa jadi love. Hai teman pemilih, terima kasih ya Anda sudah kembali bergabung di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI. Episode kali ini bersama saya Reni sebagai host dan kita kedatangan tamu spesial yang bela-belain banget mampir ke studio podcast KPU di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat, khusus untuk menyapa teman pemilih. Dan istimewanya adalah kakak kita yang satu ini juga termasuk bagian dari cast utama film Pemilu 2024 Kejalah Janji. Sapa dulu yuk Kakak Shenina Cinnamon. Hai Kak. Hai Kakak. Senang bertemu Kakak, makasih ya. Senang juga dong. Terima kasih sudah mengajak aku untuk datang hari ini. Dengan senang hati, senang banget. Makasih udah ngeluangin waktu di tengah padatnya. Pastinya. Iya, Kakak habis produksi film Kejalah Janji, film pemilu kita, pasti juga sudah banyak aktivitas produksi-produksi lainnya Kak ya. Aduh, ini waktunya sudah. Alhamdulillah. Iya benar. Teman pemilih, ada di studio podcast KPU RI Kak Shenina Cinnamon. Lengkapnya itu adalah Kak Shenina Syawalita. Betul, Syawalita Cinnamon. Pasti lahirnya bulan Syawal ya? Iya. Pasti ya nggak? Bulan tanggal 1 Syawal. Wow. Waktu itu aku lahir 1 Februari 99. 99. 1 Syawal berarti Lebaran. Luar biasa. Istimewa banget lahirnya aja hari Lebaran loh. Tahun 99. Kak Shenina ini teman pemilih, pasti teman pemilih udah lihat dari trailer kita, dari poster kita, adalah salah satu cast utama dalam film Pemilu Kejalah Janji. Ini film yang khusus dibuat oleh KPU untuk kembali mengingatkan masyarakat bahwa sepenting ini untuk menjaga hak pilih kita dan juga menjaga suasana dalam berpemilu atau berdemokrasi itu tetap seru dan tetap menyenangkan dan tetap baik gitu. Kak Shenina itu awalnya bisa bergabung di produksi ini itu boleh cerita dong Kak, kayak mana sih? Boleh dong. Pokoknya awalnya itu aku tuh memang udah ada satu judul, satu pekerjaan yang akan aku jalani bareng sama Mas Garin. Nah di saat aku lagi ngobrol-ngobrol soal si project yang itu, tiba-tiba Mas Garin mengajak aku meeting. So kayak, oh ini kayaknya mau bahas film yang kita lagi pengen jalani nih gitu. Terus dia bilang kayak, tidak, ini berbeda judul. Dan akhirnya pas meeting itu aku langsung diketemuin sama produser, semuanya, casting director dan lain-lain. Terus kayak langsung dikasih tahu, aku tuh lagi pengen bikin film ini yang untuk pemilu nanti. Dan kemungkinan besar akan mainnya sama Bucut gitu. Oke. Aku tuh kan udah pernah syuting sama Bucut Mini kan beberapa kali. Itu adalah ibu aku di film. Terus-terusan ya, ibu terus-terusan ya. Ibu terus-terusan aku lah, pokoknya aku love selalu sama Ibu Cut. Sampai akhirnya pas udah tahu ya kayak, ya udahlah, schedule aku juga available waktu itu dan emang tektokan banget sama project yang sebelumnya aku akan kerjakan sama Mas Garin. Jadi kayak aku berangkat ke Banjar, balik ke Jakarta, repacking. Habis itu langsung berangkat lagi ke Jogja untuk syuting yang ini. Jadi kayak, ya udah Mas Garin, ayo kita gas aja lah gitu. Terus ya udah, dan akhirnya pas syuting ternyata sangat menyenangkan. Iya. Menurutku syuting sama Mas Garin untuk pengalaman pertama aku syuting sama beliau, itu adalah hal yang mengasyikkan karena dia selalu punya ide-ide baru yang munculnya tuh di lokasi. Oh gitu. Iya. Oh gitu Kak. Dia tipikal yang kayak gitu banget. Jadi nanti mungkin kalau misalnya orang-orang nonton Kejalah Janji tuh kayak, oh kok real banget ya. Nah itu karena improve semua biasanya. Oh gitu. Kok relate banget gitu. Oh ternyata begitu. Iya kayak kok
seasik itu ya perdialogan tektokannya dan lain-lain ya, karena emang bener-bener kita sebenarnya sering banget kayak Mas Garin cuma ngasih garis besarnya dia pengen apa yang terjadi di situasi tersebut, di scene tersebut, dan kita harus menyampaikan aja dengan improve-nya kita. Oh gitu, wow ini menarik banget ya, pasti makin penasaran nih ngelihat film aslinya nanti gimana. Kak berarti sebelumnya seharusnya tuh Kak Shenina tuh seharusnya ada film pertama duluan yang di luar ini, tapi ternyata actually malah kerja bareng Pak Garingnya di Kejarlah Janji duluan ya. Jadi syutingnya duluan yang sana, tapi tayangnya duluan ini. Oh gitu. Jadi secara tidak langsung ini adalah film pertama aku sama Mas Garin yang akan ditonton oleh orang-orang. Padahal sebenarnya sebelumnya sudah ada syutingnya dulu. Iya. Ini menarik banget. Dan Kak Shenina boleh nggak dibagi ceritanya kepada teman pemilih? Kak Shenina tuh bakal jadi siapa di situ? Oke. Aku akan berperan sebagai Sekar di film Kejarlah Janji, dan Sekar ini tuh tipikal anak perempuan yang mandirinya kelewatan kali ya. Jadi saking mandirinya dia tuh suka ikut campur dengan pilihan orang lain. Gitu. Dia suka kayak ngatur kayak kenapa nggak gini aja sih, kenapa nggak gitu aja sih gitu. Sedangkan setiap orang itu punya pilihannya masing-masing dan punya pola pikirnya masing-masing juga kan. Tapi balik lagi mungkin karena backgroundnya dia perantau, dia itu selalu jauh dari ibunya, terus jauh dari kakaknya. Aku punya abang cowok dan punya adik cowok, jadi kayak aku dihimpit oleh dua cowok ini. Sedangkan satu-satunya perempuan yang ada di hidup aku berarti cuma ibu aku. Tapi sekalinya ketemu sama ibu, kita malah cekcok mulu karena anaknya mandiri banget. Terus kayak suka ikut campur dengan segala segala pendapat orang lain gitu. Jadi karakternya Sekar sebenarnya lumayan nyebelin ya untuk hal-hal yang kayak ini kan pilihan kita, kenapa kamu jadi ini? Itu tuh lumayan nyebelin. Tapi nanti di filmnya akan diceritakan kok kenapa dia seperti itu. Iya betul. Artinya di dalam cerita itu di Kejarlah Janji nanti itu Sekar tuh sebagai anak perempuan satu-satunya dari Ibu Pertiwi itu malah karakternya bukan yang menye-menye. Iya bukan menye-menye banget. Padahal kakaknya cowok, adiknya cowok kan. Benar. Tapi dia kayak sama sekali tidak menye-menye dan bukan tipikal perempuan yang harus dijagain sama sosok laki-laki gitu. Dia bisa menjaga dirinya sendiri banget. Iya ya. Digambarkan seperti itu ya Kak? Digambarkan seperti itu. Betul. Tapi lumayan mirip sama masa? Lumayan mirip sama Shenina. Oh gitu? Aku anaknya mandiri banget. Terus kayak apa ya? Semirip itu? Enggak semirip itu sih. Maksudnya Sekar menurutku agak lumayan lebih keras daripada Shenina. Cuma Shenina tuh mandiri dan lain-lainnya mirip-mirip lah sama Sekar. Kayak dia udah mulai kerja dari umur berapa gitu-gitu. Iya betul. Kalau Kak Shenina sendiri tuh sama-sama anak kedua juga kayak Sekar juga gak sih? Aku anak kedua juga, tapi memang cuma 2 bersaudara. Kalau Sekar kan bertiga. Iya. Katanya kalau anak perempuan kedua tuh katanya ras terkuat di bumi Kak. Kenapa gitu sih? Gak tahu, kata media sosial kayak begitu. Iya. Anak perempuan kalau dia tuh anak kedua gitu, katanya itu udah paling tak terpatahkan. Waduh, katanya. Iya. Senggol bacok gitu ya. Kayak ngeri nyenggolnya gitu ya. Iya betul. Senggol bacok bisa aja dapat kata-kata gitu. Takut ya benar. Kalau Kak Shenina tahu nih, episode sebelum ini kan kita ketemu sama Ibu Cutmini ya. Dan beliau tuh juga cerita karakter anak-anaknya di situ, karakternya Adam gimana, karakternya Sekar sama karakternya Esan ya. Esan yang bungsunya gitu. Jadi di situ memang Ibu Cut menggambarkan anak-anaknya Ibu Pertiwi ini memang semuanya apa bahasanya? Bukan keras ya. Semua tahu berpendapat. Iya. Orang-orang yang apa kita bahasa ini orang pinter, orang yang ngerti memang dengan situasi politik, situasi sosial masyarakat itu mengerti, tahu apa yang dilakukan ya, iya gitu. Dan itu suasana di dalam syuting sendiri nih Kak, kalau bisa digambarkan tuh tadi Kak Shenina bilang seru. Minggu kemarin Ibu Cut juga bilang seru, rame orang-orangnya. Kak Shenina kalau menggambarkan suasana ketika syuting Kejarlah Janji itu kayak mana Kak? Menurutku ini adalah salah satu proyek yang sangat fun untuk dikerjakan. Sedangkan sebenarnya niat untuk membuat film ini adalah untuk memberikan pesan-pesan yang banyak gitu. Cuma menurutku ini tuh diringkasnya tuh dengan ringan banget gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya kita nonton filmnya tuh nggak bakal yang kayak
pusing-pusing ini berat banget sih pembahasannya, enggak sama sekali gitu. Jadi kayak emang pasangan tuh ringan banget, dan itu pun yang kita rasain selama di set syutingan gitu. Benar-benar kayak aduh ini kayaknya akan berat ya ngebawain perannya gini. Ternyata enggak, fun banget. Dan menurutku Mas Garin dan juga semua kru dan juga cast itu sangat berpengaruh kali ya di lokasi. Jadi setiap kali kita ada tektokan di luar di luar set pun setiap kali kita lagi ngobrol tuh kayak emang udah kayak keluarga. Kayak aku sama ibu adalah ibu anak banget. Aku sama Kak Bima sama adik aku tuh bener-bener kayak dia abang aku terus dia adik aku. Jadi kayak bener-bener seseru itu. Dan kita tuh suka banget makan ya. Nah, jadi nih cerita setiap nih. hari di Jogja itu kita nggak pernah yang namanya tidak mengorder makanan dari luar gitu. Walaupun sebenarnya makanan yang udah disediakan itu enak-enak semua. Tapi kayak kalau bisa kulineran sekalian kenapa tidak gitu. Jadi kita suka bareng-bareng pergi keluar ataupun kalau misalnya di luar syutingan kita ada free time gitu kayak libur lah atau kayak cuma ada gap jam berapa jam untuk kita nggak take, kita pasti pergi untuk ya keluar aja pergi bareng-bareng. Bahkan sama Mas Giring juga kita melakukan hal yang sama. Oh gitu. Kita makan bareng gitu-gitu. Jadi benar-benar kayak sangat apa ya, kelihatan tuh kayak punya keluarga baru selama di Jogja tuh kayak gitu rasanya. Dan sama persis kayak lagi di lokasi, di set dimanapun tuh kita ngerasa kayak oke, kita lagi kerja bareng sama keluarga baru. Asik banget ya rasanya ya, tergambarnya tuh kok kayaknya kok fun banget gitu ya. Pasti kita jadi penasaran nih kalau proses bekerjanya aja fun banget, seru, kayaknya ringan dan everybody's happy. Pasti film yang kita bakal lihat nanti kayaknya bakal memberikan banyak warna nih kayaknya. Oke ya. Ini memang film yang kalau digambarkan sebenarnya kalau dari aslinya kan memang ini adalah film tentang kepemiluan, membawa apa bahasanya, kalau bahasa resminya tuh kayak misi, ya nggak misi juga kayak pesan ya Kak. Yes. Ngajak dan ngingetin orang untuk ini bagaimana kita sebaiknya berada di tengah-tengah kontestasi pemilu dan menjaga kebaikan-kebaikan di sekitar kita itu. Kalau yang dirasa sama Kak Shenina sendiri dengan nuansa film kepemiluan ini, sebenarnya ketika dijalani Kak, ini kalau dari perspektif pemain sendiri lebih terasa ke apakah ia lebih terasa ke pemilu banget atau ada keluarganya atau jangan-jangan ada horornya gitu? Ada horornya. Aku nangkap. Menurutku seperti tadi aku bilang kali ya, mungkin karena ini adalah arahnya untuk memesankan pada orang-orang di luar sana untuk menggunakan pilihan kalian. Tapi di film ini tuh menurut aku semuanya tuh dapat banget karena pilihan itu kan nggak cuma untuk pemilu, maksudnya arahnya gitu. Untuk memilih segala sesuatu itu kita punya pilihannya masing-masing di dalam hidup gitu. Memilih pekerjaan, memilih pasangan, memilih kita mau makan apa aja, sesimpel itu kita milih gitu. Betul. Nah di film ini diceritakannya sesimpel itu juga kayak ternyata tuh cara memikirkan sesuatu itu setiap orangnya tuh beda-beda. Makanya seperti tadi aku bilang, karakternya Sekar ini ternyata ngenyeh juga ya, kayak kenapa sih setiap pilihan orang tuh harus lo ikut campuri gitu. Iya benar-benar. Nah di film itu kayak gitu banget, kayak diskusi keluarga, debat-debatnya keluarga tentang pilihan dan yang baiknya tuh seperti apa tuh ada banget di film ini. Dan menurut aku harmonis banget sih kalau misalnya dipikir-pikir kayak harmonisnya tuh dalam artian kayak kita tuh sangat mau untuk berdiskusi dan juga berdebat sama keluarga sendiri, di mana itu biasanya jarang terjadi juga di luar sana. Jarang kayak banget. kayak ya udah gue lo gitu, sesimpel itu. Nah, di keluarga Pertiwi ini kita sangat aktif dalam berpendapat dan juga tektokan soal apa sih yang ada di pikiran kita, gimana sih cara kita berpikiran untuk memilih sesuatu gitu-gitu, kita dibahas banget di situ. Betul. Kalau digambarkan kan ini kan syutingnya pun ngambil gambar di area desa, sebuah desa di daerah Yogyakarta ya Kak ya. Jadi sebenarnya kan digambarkan Ibu Pertiwi dan keluarga ini memang ya kalau digambarkan sih cukup wealthy karena kan pengusaha beras ya. Pengusaha beras. Ibu Pertiwi pengusaha beras, tapi kan digambarkannya memang orang daerah, orang kampung gitu ya. Tapi nanti kalau teman pemilih melihat dari trailernya kan udah kelihatan tuh dialog 3 anaknya aja tuh, dialog rumah, dialog meja makan aja tuh sepedes itu gitu ya. Seterang-terangan itu gitu. Which is benar banget kata Kak Shenina bahwa kalau kita nih di dalam kehidupan kita sehari-hari, mau berapa sering sih kita ngobrol seserius itu dengan orang tua atau kakak atau adik kita? Enggak ya? Iya, jarang ada momen-momen itu kan. Makanya mungkin yang bikin makin relate-nya lagi adalah karena aku tuh kan apa tadi namanya?
lupa sih. Apa perantau ya. Aku tuh perantau, kakakku juga, adik aku sekolah gitu-gitu loh. Jadi kita tidak ketemu dalam waktu sesering itu gitu. Iya, betul. Jadi di saat kita bertemu, segala pilihan sesuatu itu dalam cara berpikir dan pola pikirnya mungkin tiba-tiba keluar semua di satu situasi yang adalah di rumah tersebut. Nah, itu dia. Ini pasti akan banyak masyarakat atau juga orang-orang, teman pemilih juga mungkin nanti juga akan merasa relate dengan film ini, karena ini tidak hanya menyuguhkan film tentang bagaimana kita bersikap dalam pemilu, atau juga tentang keluarganya, value kekeluargaan, bagaimana bicara dengan orang tua, saudara, ya nggak sih Kak? Atau bagaimana juga kita bisa mengambil nilai-nilai yang bisa mirip nih sama dalam kehidupan kita gitu. Karena bagaimanapun sebuah film garapan Gari Nugroho seperti ini dan naskahnya juga buatan Alim Sudio yang kiprahnya sudah nggak usah dipertanyakan lagi. Tidak perlu dipertanyakan. Betul. Dan pemainnya ada Cut Mini, Ibnu Jamil, Kashenina, dan yang lain-lainnya itu bahkan pemain tambahannya aja kayaknya juga orang-orang yang punya karakter luar biasa ya. Benar. Kak ya. Ini akan jadi warna-warna yang luar biasa, nanti teman-teman bisa melihat sekaligus nggak cuma serius, tapi juga ada lucunya. Ada lucunya banget. Dialognya ada lucu-lucu juga loh Kak. Ada lucunya banget. Jadi kayak seserius kita pun, karena abang aku tipikal yang dia suka ngelawak gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia improve atau apa tuh kita ya ketawa-ketawa aja karena emang kayak aduh lo receh banget lagi gitu. Sebenarnya lawakannya tuh receh. Abang yang berarti abang diperan kan? Iya, abang Adam. Iya. Oh iya, yang mau nyalon jadi iya kan? Yang mau nyalon juga gitu. Mau nyalon juga. Dia walaupun licik tapi sebenarnya dia tuh licik loh karakternya. Dia kayak nyebelin abis, licik. Gitu ya. Iya, pokoknya kalau misal kalian ngelihat dia baru berdiri doang di depan layar aja udah nyebelin. Emang bisa dibikin gitu ya? Iya. Begitu nongol aja orang lihatnya udah kesel gitu ya. Iya, kesel sama dia. Tapi emang dia begitu. Tapi karena dia punya backgroundnya tersendiri, yang mungkin nanti akan diceritakan lagi kalau misalnya kayak udah nonton di filmnya secara detail. Ya itu dia kayak saking kerasnya, saking kayak menggebu-gebu, semangatnya tuh 45 banget atau 46 bahkan ya, saking ngelewatin 45-nya. Tapi kayak adalah kenapa dia akhirnya bisa seperti itu. Iya, ada alasannya. Ada alasannya, ada latar belakang, ada ceritanya ya Kak. Ya. Betul. Kak, kalau Kashenina itu kan udah berperan itu sebenarnya udah lama ya Kak ya, dari 2006 ya Kak, 16 yang lah kayaknya. 16. Dari layar lebar, kemudian serial web, kemudian FTV, serial TV juga. Itu sudah banyak banget loh rekam jejak Kak Shenina itu dalam berbagai peran dan juga berbagai karakter. Malah sudah menang penghargaan juga loh kemarin, yang terakhir itu 2021 ya, yang menang di film Penyalin Cahaya. Ya. Itu kemarin sih yang terakhir ini Piala Maya. Iya, Piala Maya, betul. Dan sempat nominasi kan Kak untuk Piala Citra ya? Iya, nominasi, alhamdulillah. Luar biasa sekali. Waktu itu untuk film Penyalin Cahaya. Luar biasa banget rekam jejaknya. Kak, itu kalau kita lihat filmografi Kakak, walaupun Kakak masih muda mengawalinya, tapi sudah sebanyak itu. Kira-kira Kak, kalau menurut Kakak ada nggak karakter yang pernah Kakak lakuin itu agak-agak mirip sama Sekar? Sama Sekar apa sama Shenina? Sama Sekar, yang dikejarlah janji. Sama Sekar, mirip-mirip sama Sekar ya? Sekar tuh keras sih. Lumayan anak sih. S2, terus dia masih kayaknya memang punya concern tinggi sama politik, yang sekolahnya ilmu politik ya. Kayaknya baru Sekar ini deh. Baru Sekar ya? Sebelumnya ini kayak jauh lebih muda gitu ya Kak? Jauh lebih muda teenage dan, ya? Iya. Dan mungkin permasalahan yang dilewatin beda-beda. Kalau Sekar tuh kan emang kayak dianya tuh mengejar banget kan jadinya. Kayak dia emang into politik kan orangnya, kayak emang dia udah tahu lah dia pengen ke arah mana gitu-gitu. Menurut aku kayaknya baru pertama kali deh si Sekar ini. Setelah aku dapat karakter yang model-modelnya kayak Sekar ini. Tapi kalau cara berpikir gitu-gitunya mungkin sering beberapa kali dapat yang modelan kayak Sekar, tapi cara keluarnya, penyampaiannya, menggebu-gebunya, berdebat-debat ya bersama kakak dan keluarga baru di Sekar. Ya. Kalau sama Shenina? Sama Shenina? Peran yang mirip sama Shenina? Iya, yang dari kemarin-kemarin.
yang sudah pernah dijalani? Aduh banyak loh soalnya. Coba teman pemilih buka tuh di Wikipedia. Banyak banget filmografinya. Peran yang mirip sama Shenina menurut aku ada nggak? Suryani di Penyalin Cahaya sih. Mirip, masa? Mirip banget sih. Banget. 90%. Banget, kayak ya 90% lah miripnya. 10% ya 80% lah. Wow. 90% mirip, 20% ketidakmiripannya. Sedikit ketidakmiripannya. Karena tidak bisa dipungkiri, menurutku setiap kali aku memerankan karakter sebenarnya yang ada di dalamnya itu tetap ada Sheninanya. Karena gimana pun juga setiap kali aku membawakan peran adalah diri aku yang membawakan perannya kan. Jadi secara tidak langsung sebenarnya ada bagian dari Sheninanya yang juga ikut keluar ke karakter tersebut gitu. Kayak kalau misalnya tiba-tiba orang bilang kayak mirip apa ke Sheninanya, ya yang meranin Shenina. Gimana dong gitu ya. Jadi sebenarnya ada akunya di setiap peran pun sebenarnya ada akunya banget. Cuma mungkin persenan agak besarnya tuh lebih mirip kemana ya Suryani. Oh gitu. Suryani mirip sama aku. Tapi tuh statement Kak Shenina barusan tuh apakah kayaknya memang seperti itu ya Kak di dunia acting ya Kak memang itu kalau aku ya, tapi aku nggak tahu apakah setiap orang juga berpikiran hal yang sama atau tidak. Tapi menurutku harusnya iya karena karena gimana pun juga yang memerankan dia gitu. Jadi betul. Mungkin dari fisiknya yang diubah dan cara bicaranya yang berbeda gitu-gitu aja sih. Sisanya tetap masih ada bagian dari dirinya, pasti ada serpihan-serpihan sedikit dari dirinya sendiri. Gitu. Itu well said banget. Sama seperti kayak misalnya Kak kalau kita nonton misalkan nih film klasik Warkop kayak misalkan kan sudah di remake kan. Di remake beberapa kali. Beberapa pemain yang berbeda. Kan Dononya si A dan Dononya si B pasti agak ada perbedaan ya. Walaupun emang udah ada core-nya apa yang kayak Dono tuh seperti ini, Indro seperti ini. Tapi kan tetap aja setiap orang menyampaikannya pasti beda-beda dengan tipikal masing-masing dan dirinya masing-masing bakal menyampaikannya seperti apa kalau menurut aku. Tapi nggak tahu sih apakah berlaku juga dengan pemain yang lain. Iya betul. Ya tapi kita bisa menangkap dengan baik ya teman pemilih ya. Oh iya tergambar seperti itu ya baik-baik. Kalau Sekar sendiri Kak, berapa persen tuh ke Kak Sheninanya menurut Kakak? Sekar kayaknya 40-50%. Nggak nyampe setengah. Iya. Kalau dalam karakternya Sekar itu kan memang dia anaknya Ibu Pertiwi nomor 2 satu-satunya perempuan. Tapi bagaimana ceritanya nih 3 anak ini kayaknya dibesarkan dengan sangat baik ceritanya. Jadi anak-anak yang kritis gitu ya. Betul. Termasuk Sekar sebagai perempuan dan sudah S2 dan sepertinya memang idealismenya akhirnya di akhir cerita kayaknya mau membawa dia untuk membangun desanya ya. Bener-bener. Kalau yang tadi aku bilang 40% 50%-nya itu mungkin lebih ke si mandirinya tadi yang aku bilang kan. Tapi perantau. Iya, perantau gitu-gitunya. Tapi cara pikirnya tuh masih agak berbeda gitu. Kalau Sekar kan mandiri jadinya ikut campur banget sama semua orang. Nah, kalau Shenina tuh mandiri tapi kayak ya udah kalau orang lain maunya kayak gitu nggak usah dipaksain juga gitu. Nah, Sekar tuh gebu-gebu banget deh pokoknya kayaknya sekeluarga menggebu-gebu semua sih kalau ketemu. Aku juga nggak ngerti kenapa. Jadi nanti mungkin kalau kalian akhirnya nonton scene yang di meja makan yang ada di trailer itu tuh improve semua. Serius. Mas Garin tuh Mas Garin itu cuma datang ke set. Tadinya kita take sesuai dengan skrip. Terus Mas Garin kayak nggak usah. Udah kayak gini aja, gini kamu nanti ini, udah ya kita take ya gitu. Oke. Udah kita take. Jadi yang menggebu-gebu itu tuh beneran kita tektokan banget gitu. Kayaknya ada berapa menit ya kita kayak sampai akhirnya nangis marah gitu-gitu tuh karena emang udah yang stres banget dengan scene yang ini dan kita nggak menyangka ternyata hasilnya seperti itu gitu. Gitu banget kayak Ih makin penasaran banget lah gitu. Pokoknya syuting sama Mas Garin seru lah. Itu adegan itu yang nongol di trailer itu retake nggak Kak? Sampai berapa kali gitu nggak Kak? Enggak. Karena Mas Garin dia suka follow ya. Dia suka apa sih namanya teknisnya itu dia suka nge-follow aja. Jadi kayak roll udah diikutin semuanya tuh. Baru kalau ada close up ya take ulangnya cuma close upnya doang. Oh gitu. Tapi biasanya tuh nggak full satu adegan. Jadi cuma dialog-dialog yang diperlukan untuk close up doang.
Oke gitu. Penasaran kan nanti mau lihat yang mana. Ini pasti teman pemilih sampai buka window sebelah ya buat ngelihat trailernya mana bagian yang diskusi keras di meja makan itu. Nah, itu kayak layak untuk dinantikan nanti. Nah, Kak Shenina, kita masih bakal ngobrol lebih banyak lagi buat teman pemilih, tapi kita akan masuk ke segmen berikutnya. Teman pemilih jangan kemana-mana ya. Kita masih bakal ngobrol lebih banyak lagi sama Kak Shenina Sinamon hanya di podcast KPRI di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Ini Drapan, bukan drakor. Drama Desa Bangun Mapan. Akan bersama-sama merayakan kemenangan Bapak Janji Upaya sebagai Kepala Desa Bangun Mapan periode 2. Saya Janji Upaya akan berjanji menjalankan janji-janji saya. Kamu itu sekolah S2 politik kok kerja di kafe. Mending ilmu kamu itu dipakai untuk dukung aku. Aku ini memperjuangkan apa yang belum Bapak selesaikan. Ibu itu sudah 6 tahun menjanda. Maksud Simba aku tuh udah nggak menarik ya. Masih Bu, siapa bilang nggak menarik? Terima kasih sudah banyak membantu warga di sini. Kamu mengkhianati komitmen kita. Satu sarung berdua. Ibu kok nggak pernah bilang sama kita kalau misalnya ibu mau nikah lagi? Yang jelas aku nggak setuju kalau misalnya ibu nikah lagi. No comment. Ya nggak bisa no comment dong. Suara kamu tuh penting. Aku nggak mau milih. Itu golput namanya. Kenapa? Nggak boleh, Mas? Ya nggak boleh lah. Pada Desa Bangun Mapan jangan sampai golput. Panas cuaca, panas politik, mulai buka-bukaan di media sosial. Ibu akan kasih tahu kalian di saat hari pencoblosan dan kalau anak ini pergi nyoblos. Pastikan dia nyoblos. Aku akan melanjutkan apa yang gagal dicapai oleh Bapak. Aku mohon izin. Mau menikah lagi. Mari memilih untuk Indonesia. KPU melayani. Teman pemilih, terima kasih banyak loh Anda masih setia bersama kami di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk episode kali ini masih bersama saya Reni sebagai host dan bersama tamu spesial kita Kakak Shenina. Salah satu case utama untuk film pemilu Kejarlah Janji yang akan segera tayang di bioskop kesayangan Anda. Tuh bahasanya kayak gitu ya Kak ya. Kakak bicara soal film pemilu yang Kakak alami, udah Kakak berperan di dalam Kejarlah Janji. Kalau kita ngomongin soal pemilu tuh yang langsung teringat di kepala itu apa tuh Kak? Bilik. Kok Bilik pemilihan. Kak, sama banget lo sama Ibu Cut lo. Masa? Beneran. Ngomongnya juga bilik. Sumpah? Aku ingetnya bilik yang kecil gitu. Iya. Beneran. Kelingking. Diwarnai setelah memilih. Keramaian gitu. Keramaian. Iya, pokoknya di otak aku tuh kayak hektik, rame. Semua warga tiba-tiba keluar dari rumahnya kayak gambaran gitu karena fun fact aku tuh baru satu kali. Pemilu yang tahun lalu ya Kak? Iya, 5 tahun lalu 5 ya. tahun lalu. Oh, oke. Ini akan jadi kesempatan kedua buat Kak Shenina untuk memberikan hak pilihnya ya di TPS ya. Waktu itu kayak ngikutin juga nggak Kak, kayak orang tuh yang ditunggu tuh kan jujur aja ya, orang kalau nunggu pemilu itu kan yang ditunggu hasil hitungannya presidennya siapa gitu ya. Kakak yang kayak gitu nggak? Kayaknya TV keluarga aja gitu yang nyala, tapi akunya nggak nonton amat gitu. Jadi kayak jadi siapa? Jadi udah tahu selesai aja ya Kak. Udah tahu selesai aja, tapi kayak TV-nya tetap nyala gitu. Jadi kayak sekeluarga tuh nonton gitu. Iya. Kayak gitu-gitu. Jadi tinggal tahu jadinya siapa gitu ya kan kalau udah selesainya gitu. Oh iya gitu. Nanti pas udah ending kayak udah
mau penutupan tuh kita kayak udah berapa gitu-gitunya baru akhir-akhir. Iya betul karena kita semua juga pasti gitu tuh nunggu semua hasil pemilunya tuh sampai selesai dan pasti semua orang juga pengen segera tahu ya hasilnya gimana. Betul itu pengalaman pemilu Kak Shenina. Dan Kak udah terdaftar kan Kak yang nanti untuk pemilu berikutnya Kakak bakal nyoblosnya di mana kira-kira? Aku bakal nyoblos di daerah rumah rumah mama papa. Di rumah ya berarti sesuai KTP-nya. Sesuai KTP. Betul. Teman pemilih juga harus begitu. Kita memilih sesuai dengan yang sudah terdaftar di DPT atau daftar pemilih tetap ya. Kalau teman pemilih mau memastikan di mana lokasi TPS-nya bisa klik langsung dicek dptonline.kpu.go.id ya. Nah, kita mumpung masih sama Kak Shenina, kita mau kasih pertanyaan cepat. Ini sebenarnya pertanyaan mirip sama Ibu Cut yang minggu lalu, episode minggu lalu Kak. Jadi kita bakal nanyain ke Kak Shenina akan jawab cepat. Boleh. Ya. Cuma 2 pertanyaan saja. Yang pertama, Kak, setelah syuting film Kejarlah Janji, saya baru tahu kalau pemilu itu ternyata sulit ya. Ternyata pemilu itu kok susah sih? Enggak susah. Fakta apa yang kayak kan 1-2 hal kan Kakak pasti juga ngeliat tuh ketika syuting filmnya, mungkin Kakak menemukan fakta-fakta baru kayak ternyata pemilu itu tidak se-pressure yang dipikirin orang-orang. Karena gitu, pas aku syuting si TPU-nya TPS kenapa jadi TPU? Mirip nggak apa-apa sering gitu. Si TPS-nya ini tuh didekor sedemikian rupa jadinya seru banget. Nanti kalau misalnya yang nonton mungkin seru banget kali ya karena ada nyanyi-nyanyinya gitu-gitu. Ada panggungnya ada panggungnya, terus ada orang-orang pada pakai baju-baju adat gitu-gitu, kostum dan lain-lain. Jadi kayak tidak semenegangkan itu. Jadi kayak kalau misalkan udah yakin sama pilihan kalian datang ke TPS tuh dengan santainya aja. Betul. Well said banget Kak. Iya kayak ya gampang aja udah kayak datang, nggak ada susahnya datang. Udah datang ke bilik, masuk keluar, masukin kelingking keluar. Iya, udah. Suruh-suruh udah dijoblos, masukkan kotak suara, ya kan, semudah itu. Iya, kemana kegambar ya Kak? Karena di set filmnya ada adegan di TPS ya Kak? Ada adegan di TPS-nya dan itu benar-benar kayak, seru juga ya gitu, nyanyi-nyanyi gitu-gitu. Nah kalau di rumah aku dulu kan emang kayak, deg-degan banget kayak H-1 mau nyoblos tuh kayak gimana ya sih Ma nanti gimana tinggal datang doang kata mamaku gitu kan. Masa sih soalnya aku sebagai anak muda gitu kayak kemarin baru pertama kali nyoblos aku ngerasa kayaknya tuh deg-degan banget loh ya. Masa sih Kak? Kayak itu adalah hal yang kayak suara kita tuh ternyata bakal jadi gimana nih gitu. Enggak, ternyata kalau misalnya kita udah yakin sama pemilihan kita sama suara yang kita akan pilih nantinya itu tidak sedeg-degan itu gitu kan, tuh tidak seseram itu, tidak seperti yang dibayangkan. Pasti banyak banget nih Kak teman-teman pemilih yang saat ini nonton yang dia baru akan menggunakan hak pilihnya pertama kali. Betul, nanti pasti banyak banget geng-geng muda barengan aku. Teman-teman kamu. Iya. Ternyata kan tidak seseram itu ya Kak. Yes. Like kita tinggal pergi aja bawa IKTP-nya dan udah gunakan hak pilihnya gitu aja. Kak, memang kalau di ketika pemilu itu Kak, banyak sekali di Indonesia itu orang-orang itu di komunitas kampungnya itu memang dengan sengaja membangun vibes yang santai, senang. Kayak misalnya kalau yang di lokasi syuting Kejarlah Janji itu kan dibikin kayak dia pakai kostum-kostum adat ya. Itu banyak daerah lain tuh Kak, pernah ada tuh viral juga di pemilu sebelumnya tuh dia sengaja banget TPS itu dibikin tema Hello Kitty. Oh lucu banget. Jadi yang datang pink-pink semua. Semua petugasnya di situ, terus itu bilik-biliknya semuanya ala-ala Hello Kitty. Nah, di tempat lain juga ada lagi Kak, pakai gaya lain, model lain. Itu biar masyarakat itu seneng. Iya, mungkin Gen Z yang sekarang tertarik tuh bikin-bikin kayak gituan. Apa Kak kira-kira yang bikin Gen Z seneng itu temanya apa ya Kak? Game kali ya? Pokoknya kemerlap-kemerlip gitu kali ya. Jedak-jeduk. Waduh. Kayak ada konventi gitu-gitu kan. Jeder gitu kan. Iya, itu bisa jadi itu ya. Bahkan kadang Kak ada TPS yang kayak dengan sengaja ngasih door prize. Oh, ini lebih niat lagi. Lebih niat lagi. Itu ini ya Kak, itu tidak diwajibkan dari penyelenggara pemilu tapi memang inisiatif masyarakat. Iya, memang mereka ini happy aja kan. Happy untuk bersama-sama. Benar. Oke, kita udah dengar jawaban pertama dari Kak Shenina. Ternyata pemilu itu enggak seserem itu, ya kan? Oke, pertanyaan kedua Kakak.
Nah, menurut Kak Shenina, setelah nonton film Kejarlah Janji, masyarakat Indonesia akan menggunakan hak pilihnya dengan baik. luar biasa, mantep. Itu kakak yakin banget ya? Yakin banget, karena pas nonton sebenarnya secara nggak langsung pesan yang ingin disampaikan bahkan ke diri aku sendiri, ke pemain gitu, ke kakak-kakak aku, ke adik-adik aku yang ada di film ini, arahnya tuh ke sana bahwa kita memang harus menggunakan hak suara kita tuh dengan baik kayak gitu. Jadi kayak no golput club gitu. Tuh dengerin tuh, nggak usah lah itu nggak usah golput lagi lah ya. Karena sudah tahu sepenting itu, memang dari alur ceritanya juga nanti akan menggambarkan memang sepenting itu ya. Bener. Suara dari setiap satu orang pun pasti akan penting banget buat masa depan bangsa kita ke depan. Kayak gitu. Kak, itu udah 2 pertanyaan. Terima kasih udah menjawab Kakak. Dan sekarang kita akan ajak Kak Shenina untuk kasih pesan nih buat teman pemilih yang nonton. Karena ternyata Kak, sebuah fakta statistik adalah untuk pemilu serentak 2024 nanti, 14 Februari itu, ternyata mayoritas pemilih itu adalah milenial dan Gen Z. Ih, angkatan aku gak sih? Angkatan aku rame nih nanti nih. Iya, dan itu mencapai di angka 60%. Wow. Iya, gabungan antara 2 generasi itu, jadi kayak mereka kan masih kayak di bawah 34 tahun bener. sampai ke yang baru pertama kali akan memilih nih. Kira-kira Kak Shenina mau kasih pesan apa buat mereka, teman-teman angkatanmu ini? Saatnya gak sih gunakan dengan baik gitu? Enggak, karena seperti yang aku bilang, karena pemilu itu bukan hal yang menyeramkan untuk kalian datangi. Datang aja, itu seru. Malah pertama kali aku nyoblos kemarin tuh ya, aku tuh kayak sampai Instastory ngapa-ngapain tuh, karena menurut aku kayak kelingking aku ungu gitu. Mungkin itu bisa kalian lakukan juga nanti. Apalagi kan kayak Valentine ya, jadi kayak kenapa sebelum kalian ngedate nggak nyoblos dulu baru kalian caps bareng pacar kalian atau pasangan kalian untuk ngedate, habis itu dengan kelingking ungu. Kan kalau misalnya kelingking ungunya digabungin bisa jadi love. So sweet. Tapi beneran kayak ajak aja teman-teman kalian atau seangkatan kalian kayak nyoblos bareng yuk gitu. Kan seru juga karena kayak suara kalian itu tuh penting guys. Kalian itu hidup tetap butuh memilih sesuatu. Salah satu yang kalian pilih adalah nantinya adalah presiden kalian sendiri, di mana kalian tinggal, yang adalah di Indonesia guys. Jadi gunakan itu semua dengan baik. Putuskanlah matang-matang siapa yang nantinya kalian akan pilih demi kebaikan kita juga dan negara kita juga gitu. Jadi kayak dibawa seru-seruan, nggak usah dipikirin sampai segitunya bahwa ini akan menegangkan, enggak sama sekali. Karena aku sebagai yang udah pernah ngerasain baru 1 kali aja, itu rasanya ternyata tidak semenegangkan itu. Dan seru, kayak adalah pengalaman baru dalam hidup kalian. Mungkin kalian bisa rasainnya ya itu 5 tahun sekali gitu loh ngerasainnya. Jadi kayak sayang banget kalau gak dilakuin. Sayang banget. Betul, hanya 5 tahun sekali loh. Ayo jangan sia-siakan hak pilih. Betul, jangan disia-siakan. Itu inget ya, itu pesan dari Kak Shenina buat kamu semua teman seangkatan Kak Shenina. Teman seangkatan aku banget nih. Aku ngomongnya udah secil abis demi kayak sampai nih ke angkatan aku. Pasti sampai. Teman pemilih semua pasti juga setuju kan? Yang setuju tulis di kolom komentar ya. Kak Shenina, makasih banget udah ngebagi cerita dan juga udah ngingetin banget ke teman pemilih supaya jangan sampai sia-siain hak pilihnya. Betul. Ya. Thank you banget Kak Shenina. Terima kasih kembali. Sama-sama, senang sekali bisa mendapat Kak Shenina di sini. Sehat sukses selalu. Sekali juga loh aku bisa datang ke sini. Ini kayak pertama kalinya aku datang ke kantor KPU deh. Masa? Iya. Aduh, selamat datang, mudah-mudahan sering lagi ke sini nanti ya. Iya. Kak Shenina, thank you banget, sukses dengan semua karya-karyanya ke depan ya. Dan teman pemilih, makasih banget lo udah dengerin obrolan kita barengan sama tamu spesial kita, Kak Shenina Sinamon, yaitu salah satu cast utama dalam film Pemilu Kejarlah Janji yang bakal segera tayang di September ini ya. Teman pemilih, makasih, saksikan terus semua episode podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi. Bye.